Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator. Pertama, perkenalkan nama saya Lydia Aprilia. Saya akan memaparkan tesis yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance atau GCG pada Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang di sini saya bagi 3, yaitu rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan tempat penyelenggaraan upaya kesehatan pada masyarakat, yaitu tuntunan masyarakat publik adalah penyelenggaraan dan penciptaan lembaga-lembaga sektor publik yang good corporate governance dalam mengupayakan kesehatan. Setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Yang kedua, rumah sakit sebagai organisasi sektor publik dalam pengelolaannya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Mengapa? Karena kebanyakan masyarakat belum menerapkan prinsip GCG, yaitu pertama, akuntabel, transparan kepada masyarakat. Yang ketiga, transparan dan akuntabilitas publik dirasa masih kurang. Hal ini terjadi dimungkinkan karena belum diimplementasikan sepenuhnya. Mengapa? Karena ada isu yang sangat strategis sebagai tolak ukur keberhasilan dalam sebuah era kepemimpinan, yaitu keberhasilan dalam membangun bidang kesehatan sehingga lembaga pelayanan publik dalam bidang kesehatan rumah sakit mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Mengapa? Harus dilakukan dengan profesional? Karena kebanyakan rumah sakit terkadang tidak bisa membayar obat, padahal rumah sakit memiliki uang. Dan juga banyak terjadi di rumah sakit kesulitan dengan pemenuhan kebutuhan obat serta membutuhkan alat-alat kesehatan yang sangat penting untuk melayani pasien yang tidak bisa disediakan oleh tepat waktu, sehingga pelayanan pada masyarakat sering terganggu yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat pada rumah sakit tersebut menurun sehingga menimbulkan penurunan pendapatan pada rumah sakit tersebut. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana pengelolaan keuangan sektor publik pada Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa sudah dapat mendukung penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Yang kedua, yang ketiga, tujuan penelitian. Yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan sektor publik dalam mendukung penerapan Good Governance atau GCG pada Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Tinjauan pustaka. Di sini yang pertama, sektor publik terbagi atas 3, yaitu pengertian sektor publik. Yang pertama, menurut Mardiansmo 2009 mengatakan istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik sehingga setiap disiplin
ilmu memiliki cara pandangan dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandangan ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Yang kedua, tujuan akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi dengan pengendalian manajemen. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah. Yang ketiga, karakteristik akuntansi sektor publik, yaitu di sini karakteristik sektor publik terbagi atas dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor politik. Di mana faktor ekonomi ini mempengaruhi organisasi sektor publik, diantaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi, tenaga kerja, arus modal dalam negeri, cadangan devisi, nilai tukar mata uang, dan struktur teknologi serta sektor informal. Sedangkan faktor politik yaitu mempengaruhi hubungan negara dan masyarakat, serta legitimasi pemerintah, jaringan internasional, kelembagaan. Yang kedua, laporan keuangan sektor publik. Yaitu di sini menurut Mardianmo 2009 halaman 160 mengatakan lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arirantas neraca, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Penggunaan laporan keuangan pemerintah menurut International Federation of Accounts dan Public Sector Community atau IFAC-PSC, yaitu dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, badan legislatif dan badan-badan lainnya mempunyai kuasa mengatur dan mengawasi. Maksudnya mengatur dan mengawasi yaitu penggunaan utama dari laporan keuangan pemerintah itu akan memberikan informasi yang dapat membantu untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan, kondisi keuangan, dan kinerja. Yang kedua, rakyat. Di mana rakyat ini merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan yang terdiri dari para pembayar pajak, memilih kelompok-kelompok yang mempunyai interest khusus dan memperoleh pelayanan atau manfaat dari pemerintah. Yang ketiga, investor dan kreditor, yaitu pemerintah harus memberikan
informasi yang berguna kepada investor dan kreditur, serta untuk menilai kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban dan komitmennya. Yang keempat, pemerintah lain badan internasional dan penyediaan sumber lainnya seperti para investor dan kreditur pemerintah lainnya, yaitu menurut kondisi keuangan pemerintah itu mempengaruhi perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang kelima, analisis ekonomi dan keuangan. Para analis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan keuangan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah ekonomi dan keuangan. Terus bagian C, pengelolaan keuangan. Menurut Prajuti 2011, pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu. Jadi pengertian pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dengan bentuk beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, serta pengawasan yang diakhiri dengan pertanggungjawaban atau laporan. Di mana dijelaskan oleh Adi Sasmita 2011 mengungkapkan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bagian D, Good Corporate Governance atau GCG, di mana menurut Ristivani 2009 menyatakan bahwa GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang bersih, patuh pada hukum yang berlaku, dan peduli pada lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. Sedangkan definisi secara umum adalah struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberi nilai tambah perusahaan berkesinambungan dalam jangka panjang dengan aturan yang menjelaskan hubungan antara seluruh pihak yang mempengaruhi suatu organisasi baik internal maupun eksternal. Yang kedua, prinsip dasar GCG, yaitu menurut Adrian 2011 yang pertama harus transparan. Kenapa harus transparan? Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholder harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Yang kedua, bisa bertanggung jawab. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terstruktur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, kejujuran. Pengelolaan perusahaan menekan pada kejujuran, terutama untuk pemegang saham mayoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem yang dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. Yang keempat, sustainability, yaitu ketika perusahaan negara eksis dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang, mereka harus menentukan cara untuk memuaskan pegawai
dan komunitasnya agar berhasil. Yang ketiga, manfaat dan tujuan GCG, yaitu menurut Adrian 2010, yaitu GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional. Yang kedua, GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik. Yang keempat, tata kelola rumah sakit. Di mana dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit mendefinisikan tata kelola rumah sakit atau GCG yang baik sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit, di mana prinsip ini harus transparan, akuntabel, independensi, dan responsibility, kesetaraan, dan kewajaran. Menurut Christo 2012 mengemukakan bahwa tata kelola rumah sakit sebagai suatu proses pengaturan keseluruhan fungsi rumah sakit yang dipahami oleh seluruh komponen rumah sakit dan menetapkan tujuan rumah sakit serta selanjutnya mendukung dan memantau implementasi misi dan tujuan rumah sakit tersebut kepada tingkat operasional rumah sakit. Standar akuntansi pemerintah atau SAP. Akuntansi pemerintah diartikan sebagai aktivitas pemberian jasa untuk penyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan. Menurut Arif 2009 halaman 11, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholder, sehingga tercapainya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Yang keenam, rumah sakit. Menurut Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340 Menkes per 3/2010 menyatakan bahwa rumah sakit adalah institut pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Rumah sakit institut kesehatan profesional yang layanannya diselenggarakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Di dalam rumah sakit terdapat banyak aktivitas dan kegiatan yang berlangsung secara berkaitan, yaitu memberikan pelayanan medis, memberikan pelayanan penunjang medis, memberikan pelayanan kedokteran kehakiman, memberikan pelayanan medis khusus, memberikan pelayanan rujukan kesehatan, memberikan pelayanan kedokteran gigi, memberikan pelayanan sosial, dan memberikan penyuluhan kesehatan dan lainnya.
itu kerangka pikir, yaitu RSU yang diteliti Rumah Sakit Syekh Yusuf dengan bagaimana pengelolaan keuangan itu dan bagaimana penerapan pengelola keuangan terhadap good governance, apakah pengelola keuangan di rumah sakit itu sudah masuk tahap transparan, akuntabel, dan lainnya. Ketiga, metode penelitian. Yang di sini saya pakai metode penelitian, yaitu penelitian kualitatif. Yaitu di mana menurut Sugianto 2012, penelitian kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini dimaksud terinci mengetahui fenomena-fenomena sosial terhadap yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, yaitu berusaha menggambarkan, menganalisis berusaha menggambarkan, menganalisis masalah laporan keuangan dan mengevaluasi laporan keuangan serta sumber data merupakan asal data diperoleh dengan memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang terjadi pada pusat perhatian peneliti. Fokus peneliti yaitu berfokus pada pengelolaan keuangan dalam menerapkan prinsip GCG, yaitu transparan, akuntabel, kejujuran, pelayanan kepada masyarakat umum. Lokasi dan waktu akan dilaksanakan di Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, dengan mempertimbangkan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang jadi objek penelitian. Sumber data yaitu data primer, data yang diperoleh dari pengamatan langsung pada lokasi penelitian, khususnya pada Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, dan melakukan wawancara langsung dengan perawat atau staf yang bekerja pada rumah sakit tersebut. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri mengumpulkan oleh peneliti. Data sekunder merupakan data menunjang bagi penyusun peneliti dengan rincian informasi berupa buku internet, literasi, dan sebagainya. Terus teknik pengumpulan data yaitu saya pakai observasi lapangan, interview, dan dokumentasi. Yang ketiga, instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya ini wawancara mendalam. Mengapa wawancara mendalam? Yaitu wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Yaitu wawancara ini dilakukan lebih jelas dan bertujuan untuk menentukan masalah secara lebih terbuka, di mana responden diminta untuk memberikan pendapat dan ide-idenya. Teknik analisis data yang kita gunakan yaitu di mana analisis deskripsi digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yang diperoleh sehingga mampu memberikan informasi terhadap pengelolaan keuangan yang ada di Rumah Sakit Syekh Yusuf, melakukan analisis atas pelaksanaan GCG, transparan, pelayanan tanggung jawab, serta kejujuran dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan dan perkembangan rumah sakit yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi, serta sumber data lainnya yang telah ada. Sekian dan terima kasih.
Itu hasil paparan tesis kami. Tesis. Saya kembalikan kepada moderator. Mana selesai? Nggak sejelas ini.